Shalom, saudara kekasih. Senang kembali berjumpa dalam kesempatan kali ini. Tema kita berbicara tentang build. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Rasul Paulus menuliskan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kata build yang tercantum dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 ini, di dalam bahasa Greka, bahasa Yunani, disebutkan epoikodomeo. Dalam bahasa Yunani tersebut adalah to finish the structure of which the foundation has already been laid. Artinya menyelesaikan sebuah tatanan atau struktur yang fondasinya sudah terlebih dahulu diletakkan. Kata epoikodomeo ini menyiratkan satu arti bahwa ketika kita membangun, menciptakan sesuatu, membangun sesuatu, maka bangunan itu tidak boleh berdiri tanpa sebuah struktur fondasi, tanpa sebuah fondasi. Kata membangun, epoikodomeo ini menyatakan kepada saudara dan saya bahwa fondasi itu harus benar dulu. Dasar fondasi, yaitu Yesus Kristus, itu harus diletakkan sebagai dasar dari segala sesuatu yang akan kita susun di atasnya. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, saudara harus mempunyai dasar yang kokoh terlebih dahulu. Karena itu penting untuk saudara dan saya di bulan ini kita bersama-sama merimain pikiran kita. Apakah fondasi dasar kehidupan kita sudah benar? Apakah Yesus Kristus itu menjadi dasar fondasi yang kokoh? Karena Rasul Paulus juga menuliskan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada dua kata yang sepertinya tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara tentang bangunan atau membangun, yaitu akar. Akar itu harus menjadi dasar fondasi kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Saya mempunyai sebuah contoh yang saudara bisa lihat di klip video yang berikut ini, tentang sebuah pohon yang kokoh dari batangnya dan sudah berakar dan jadi. Ketika dia ditempatkan, dipindah di suatu tempat yang baru, dia tidak bisa bertumbuh lagi dengan baik, bahkan pada beberapa bulan kemudian dia mati karena akarnya tidak bisa menyesuaikan diri, sekalipun tanah yang ditempati oleh batang pohon ini adalah tanah yang subur. Kita harus berhati-hati memindahkan akar. Kalau memang akar kehidupan saudara itu fondasinya sudah terletak dengan benar. Jangan mudah untuk berpindah dan goyah kepada suatu tanah tempat yang subur yang saudara lihat. Ketika saudara tidak punya satu gambaran yang jelas bahwa ketika saudara memindahkan batang kehidupan saudara yang sudah berakar ke bawah ini di tempat yang baru, saudara yakin bahwa iman saudara tidak goyah, sehingga akar itu tetap bisa menyuplai makanan dan batang itu tumbuh dengan baik. Pikiran kita memang harus baru, tetapi dasar fondasi kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu, jangan menjadi goyah karena situasi apapun. Nah, bagaimana kalau begitu cara kita membangun sesuatu tersebut di tengah sistem perubahan ini? Kata build yang ada di 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 tadi, kata membangun itu, diikuti di bagian B dengan kata memperhatikan. Memperhatikan.
Dikatakan tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bagaimana cara memperhatikan dengan sesama? Ketika mata saudara yang menjadi pelita tubuh saudara dalam keadaan baik dan benar, yaitu mata hati yang terang yang menyebabkan cara berpikir saudara adalah cara berpikir yang benar. Dan saya percaya seperti apa yang dituliskan oleh Tuhan sendiri di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6b sebagai ayat penutup dikatakan begini, dan ini barulah permulaan dari usaha mereka. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Apapun juga yang saudara rencanakan, dengan benar saudara perhatikan benar-benar, maka dikatakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya setiap berkat Tuhan, ketika saudara percaya dan saudara menerima itu sebagai satu ketetapan iman, karena saudara ada di dalam fondasi yang tidak goyah, saudara tidak berpindah-pindah kepada tanah-tanah yang lain, tapi saudara memantapkan hidup saudara di tanah di mana Tuhan sudah meletakkan saudara hari ini, dan saudara bertumbuh di dalamnya, maka saudara akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang baru yang saudara rencanakan di musim perubahan yang seperti ini. Tetap apapun yang saudara rencanakan, berkat Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Berkat Tuhan akan terus mengalir dan melimpah di tengah situasi yang sulit apapun. Karena apa? Karena mata saudara memperhatikan dengan sesama, saudara menemukan hal-hal yang baru yang sekalipun saudara sebelumnya belum pernah saudara lihat, belum pernah saudara dengar, dan belum pernah timbul dalam hati saudara. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan, katakan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.